negara Indonesia dan negara Turki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Yofri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Satri Korandari. Saya sendiri menjadi moderator Dan saya menjadi pembaca. Bab 1 pendahuluan dibaca sampai kurang tadi. Bab 1 pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, budaya alam, dan sebagainya. Sebagai negara yang kembang, pembangunan sumber daya manusia tidak boleh dikesampingkan. Kualitas generasi muda yang akan menentukan arah pembangunan negara. Salah satu poin penting dalam penggunaan sumber daya manusia merupakan prinsip pendidikan dan pendidikan. Sebuah negara dengan investasi pada tempat sebuah yang bergerak pendidikan masih penting bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu, dibuatkan negara harus harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik dimulai dari jenjang pendidikan awal, dini, PAUD, pendidikan dasar, ibtidai, pendidikan menengah, primer, dan pendidikan tinggi. Rumus masalah: 1. Apa yang dimaksud dengan negara Indonesia? 2. Apa yang dimaksud dengan jarak geografis? Tujuan dibaca oleh Muhammad Wahyudi. Tujuan. Meskipun terpaut jarak geografis, ada hubungan komersial di politik dan militer antara Turki dan Indonesia yang menilik kembali hubungan awal masa kerajaan atau kesultanan di Aceh. Hubungan ini bermula di abad ke-16 dan 19. Catatan resmi adalah rekor yang dikeluarkan oleh Divan Humayun, pemerintah Ottoman, menyatakan kedatangan utusan Aceh ke Istanbul dan pemerintah bantuan militer dari Turki serta persiapan kampanye militer ke Sumatera untuk mendukung Aceh dalam melawan penjajah pada tahun 1560. Adapun hubungan di abad ke-19, sumber-sumber tersebut berfokus pada kedatangan delegasi Aceh di Istanbul pada tahun 1851 sampai 1873. Mereka berasal dari berbagai kantor pemerintah dan tujuan utama mereka adalah terkait dengan pembaharuan kompromi kesetiaan abad ke-16 dan pemerintah perlindungan Aceh dari kekaisaran Ottoman. Kehadiran orang-orang Turki di wilayah itu juga telah dicatat oleh pengembara Muslim Afrika Utara yang terkenal, Ibni Battuta, wafat 1369, yang mengunjungi Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara dalam perjalanannya ke Cina pada tahun 1345 sampai 1346. Ia menyebutkan bahwa tradisi negara kesultanan ini mirip dengan tradisi Kesultanan Turki Delhi di India. Dia juga bercerita tentang kisah seorang ratu yang berbicara bahasa Turki dengan ibunya sendiri. Sebuah pulau bernama Tawalisi namanya diberikan dengan kata Turki sebagai Arbuja. Bab 2 pembahasan. Meskipun terpaut jarak geografis, ada hubungan komersial, diplomatik dan militer antara Turki dan Indonesia yang menilik kembali hubungan awal masalah atau Kesultanan di Aceh. Hubungan ini bermula di abad ke-16 dan 19. Catatan resmi dalam Muhimah rekor yang dikeluarkan oleh Divan Humayun, pemerintah Ottoman, menyatakan kedatangan utusan Aceh ke Istanbul dan pemerintah bantuan militer dari Turki serta persiapan kampanye militer ke Sumatera untuk mendukung Aceh dalam melawan penjajah pada tahun 1567. Adapun hubungan di abad ke-19, sumber-sumber Turki berfokus pada kedatangan delegasi Aceh ke Istanbul pada tahun 1851-1873. Mereka berasal dari berbagai kantor pemerintah dan tujuan utama mereka adalah terkait dengan
1369 yang mengunjungi Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara. Dalam perjalanannya ke Cina pada tahun 1345 sampai 1346. Dia menyebutkan bahwa tradisi negara kesultanan ini mirip dengan tradisi kesultanan Turki dan di dunia. Dia juga bercerita tentang seorang ratu yang berbicara bahasa Turki dengan dirinya sendiri di sebuah pulau bernama Troyasi, namanya diberikan dengan kata Turki sebagai Bab 3 kesimpulan dan saran dibacakan oleh Sandaiko. Kesimpulan politik luar negeri dalam 3 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi 2014 sampai 2017 dapat dilihat dalam visi nawacita Presiden Jokowi semasa kampanye Presiden tahun 2014 yaitu membangun Republik Indonesia sebagai proses poros maritim dunia yang kompetitif dalam mencapai kepentingan nasional. Presiden Jokowi mulai aktif dalam mempromosikan kemaritiman Indonesia ke banyak negara maupun forum internasional. Selama 3 tahun masa kepemimpinan Jokowi, hampir tak ada kritik yang berarti dalam politik luar negerinya, kecuali menyangkut isu kemanusiaan Rohingya di Myanmar yang banyak mendapat perhatian publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Haryono 2017. Saran sebagai negara yang berdaulat, tentu saja keamanan serta menjaga potensi yang dimiliki suatu negara adalah keharusan tak terkecuali dengan Indonesia yang berdunia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu adalah sumber daya alam. Indonesia memiliki potensi perikanan cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain. Tentu saja dengan besarnya potensi yang dimiliki Indonesia itu berbanding lurus dengan besar potensi ancaman kejahatan di laut Indonesia. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.